Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu waikum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah ala Dawi Qur'ani wa Sunnah. Kita masih di Kitabul Buyu' bab taghlidhu zajri an i'anati murabi. Bab sangat dicelanya orang yang bahu-membahu dengan orang yang melakukan praktek riba. Atau bahasa kita, bab dicelanya orang yang membantu orang-orang yang melakukan praktek riba. An Aun bin Abi Juhaifah, dari Aun bin Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ra'aitu abi ishtara abdan hajjaman. Aku melihat ayahku membeli hamba sahaya hajjaman, hamba sahaya tukang bekam. Fa'amara bimahajimihi fakasartuhu fakusirat. Lantas ayahku menyuruh hambanya tersebut untuk membawakan alat-alat bekamnya, fakusirat, dan alat-alat tersebut pun dipatahkan, dipecah-pecahkan, dirusaklah kita katakan. Fasa'altuhu an dzalik. Lantas aku bertanya tentang kenapa seperti itu, mengapa harus merusak alat bekam si hamba sahaya ini. Faqala, lantas ayahku berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang samanid dam, yaitu melarang memberikan, melarang menerima upah darah. Upah darah ini ikhwah dari bekam maksudnya. Melarang menerima upah darah, maksudnya upah bekam. Wa thamanil kalb, dan melarang menerima atau melarang menerima hasil jual anjing. Wa kasbil amah, dan melarang menerima hasil dari prostitusi, pelacuran. Wala'ana al-washimata wal mausyumah, dan beliau melaknat al-washimah, wanita yang membuat tato, wal mausyumah, dan wanita yang ditato. Wa akilur riba, orang yang makan riba.
wa mukiluhu, dan yang memberikannya, wa la'anal musawwir, beliau juga melaknat para pelukis. Di sini Abu Juhaifah menceritakan apa alasan dia memecahkan ataupun merusak alat-alat bekam. Karena pada waktu itu hamba sahaya ini menjadikan bekam itu sebagai profesi untuk mendapatkan hasil. Ya. Profesi untuk mendapatkan hasil. Barang siapa yang menjadikan bekam profesi untuk cari uang, cari nafkah, maka itu nggak dibolehkan. Kalau ada berarti alat gini-gini dipecahkan. Tahu yang botol-botol itu, tembak-tembaknya pecahkan. Tapi antum gak usah tegang dulu. Karena Rasulullah pernah memberikan upah kepada yang tukang bekam. Pernah dengar gak? Rasulullah setelah dibekam, beliau memberikan upah. Lantas bagaimana ini? Beliau melarang menerima hasil darah, maksudnya hasil bekam. Tapi beliau sendiri pernah memberikan upah orang yang membekam beliau. Syekh Syekh Salim bin Hilali di dalam bab yang lain, kitab yang lain, dalam kitab ini juga, tapi bukan pembahasan Kitabul Buyu', beliau menyatakan kalau seandainya tidak ada riwayat Rasulullah memberikan upah bekam, memberikan upah kepada orang yang membekam beliau, niscaya kita katakan haram hukumnya mengambil upah dari bekam. Karena apa? Karena rentetannya ini, tengok, tidak boleh menerima hasil bekam, tidak boleh menerima jual beli anjing. Ini kan yang haram-haram jelas ini. Tidak boleh menerima hasil pelacuran. Demikian ikhwah. Jadi tiga hal ini jelas satu hal yang haram. Tapi dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan upah kepada orang yang membekam beliau, maka hukumnya dari haram turun ke makruh, bukan makruh. Dia jadi makruh. Jadi mengambil upah dari hasil bekam hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram. Kalau seandainya sampai haram, pastilah Rasulullah tidak akan memberi upah kepada yang tukang bekam. Ya kan? Misalnya nih, seorang wanita melacur, hukumnya apa? Mubah. Oh haram. Saya kira tadi mubah ini. Mana tahu ada khilafiyah gitu. Ya, haram. Terus kemudian orang yang sudah melakukannya, apa hukumnya memberi upah ke si pelacur? Hah? Antum bilang apa tadi? Haram juga ikhwah. Haram. Yang memberikan haram. Si pelacur yang menerima haram juga ikhwah. Demikian. Kalau dia pada dasarnya kerjaan itu haram, yang memberikan upah itu haram, dan yang menerima upah itu juga haram. Baik. Kalau kita lihat samanuddam ini, samanuddam yaitu yang menerima hasil bekam, ternyata Rasulullah memberikan upah pada orang yang telah membekam beliau. Itu menunjukkan bahwasanya hukum bekam itu hukum memberikan upah kepada orang yang membekam itu tidak sampai pada haram, tapi turunnya itu sampai makruh, tapi nggak mubah ikhwah. Ya, kalau dikatakan mubah, ini berarti larangan ini nggak ada guna sama sekali. Kalau mubah, ngerti maksudnya? Kalau seandainya kita akan mubah, ini larangan sama sekali nggak ada gunanya. Tapi kalau larangan itu masih masuk pada makruh, itu masih bisa. Tapi kalau dikatakan Rasulullah melarang,
tapi ternyata mubah, itu nggak bisa. Berarti suatu hal yang ada permasalahan ada yang perlu difahami dari dalil tersebut. Ini kan ikhwah. Kalau beliau memerintahkan tapi beliau melakukan, berarti perintah itu beliau memerintahkan tapi beliau sendiri pernah meninggalkan, berarti perintah itu tidak wajib, turun pada sunnah. Beliau melarang tapi beliau sendiri melakukan misalnya, berarti larangan itu tidak sampai pada derajat haram. Tapi nggak bisa dijatuh pada mubah. Nggak akan mungkin Rasulullah melarang tapi hukumnya mubah. Mubah itu kan dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan tak apa-apa. Itu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi untuk penerima upah bekam hukumnya makruh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hasil jual beli anjing ini juga haram. Bagaimana dengan jual beli anjing berburu? Dia ada pengecualian. Apabila seorang dibolehkan memelihara anjing pemburu, berarti jual belinya juga boleh. Selain untuk itu, selain untuk berburu dan selain untuk menjaga tanaman, nggak dibolehkan. Untuk jaga rumah misalnya, maka nggak dibolehkan. Jaga ternak, boleh. Tapi ternaknya di sekitar rumah, ngelilingi rumah. Nah sekarang niat itu mau jaga ternak apa jaga rumah? Oh mungkin sekali mengayuh 2-3 perlu terlampaui. Demikian ikhwah. Jadi intinya tidak boleh selain daripada 3 ini, yaitu untuk berburu, untuk jaga tanaman dan untuk jaga ternak. Allahu a'lam bishawab. Jadi anjing-anjing seperti itu boleh untuk dijual belikan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kasbul amah, menerima hasil pelacuran seorang hamba. Jadi ikhwah, dahulu itu ada orang-orang yang memang membeli para hamba-hamba saya perempuan ini itu untuk dibisniskan. Jadi dia untuk buka lapak gitu. Buka lapak, menerima pasien, menerima konsumen, itu dia. Jadi dia beli hamba-hamba itu untuk itu. Nanti si hambanya nanti setelah dapat setoran, nanti dia si hambanya lah nyetor ke tuannya. Hasil daripada pelacurannya itu diberikan kepada tuannya. Itu ikhwah. Ya, ini hukumnya haram. Wala anal washima wal mawshumah. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang ditato. Sekarang setelah mentato dia dapat upah tato. Apa hukumnya upah tato itu? Haram, nggak bisa. Ya. Pekerjaannya saja sudah dilarang. Apalagi menerima upahnya nggak dibolehkan. Dan perlu kita ketahui di sini la'ana al-washimah. Washimah ini wanita yang mentato, washimah. Kalau laki-laki kan washim. Kalau yang ditato mausyum. Tapi ini ternyata pakai siroh ataupun bentuk wanita. Washimah. Beliau melaknat wanita yang mentato wal mausyumah dan wanita yang ditato. Kenapa wanita di sini? Karena tato itu dahulu itu adalah cara wanita-wanita dahulu untuk berhias dengan cara mentato. Apakah dengan buat titik-titik? Nggak ada sekarang gambar-gambar batik Solo tuh nggak ada ikhwah. Ya, nggak ada dulu. Jadi sangat sederhana, titik-titik, kadang-kadang taruh di pipi, kadang-kadang taruh di dagu. Itu dianggap dulu itu ya dulu sebagai hiasan untuk kaum wanita. Ya mungkin ikhwah seperti inilah orang Indian itu kan dia coret-coret wajah atau yang ini loh pakai gelang di leher dia sampai tinggi gitu. Nah itu atau yang taruh apa di sini bibir taruh ring, ya kan? Atau telinganya taruh. Bagi mereka itu sebuah kecantikan. Ya, demikian ikhwah. Jadi tato itu dahulu itu digunakan untuk perempuan sebagai mempercantik diri, sebagai mempercantik diri. Sekarang gimana fungsi tato ini bagi perempuan? Sebagai apa?
Hah? Hah? Model. Berarti kan untuk cantik-cantik juga kan? Untuk mempercantik walaupun dia tidak di wajah. Dia di kaki, ya dianggap itu sebuah tren sekarang. Ya. Dimana tren sekarang itu ya harus bertato. Demikian ikhwah. Dan itu kan perempuan. Ya. Nah, sekarang gimana kalau laki-laki? Karena yang paling banyak tato sekarang laki-laki. Walaupun sekitar 20 tahun yang lalu itu tato itu hanya untuk preman. Preman. Seolah kalau nggak bertato nggak sah premannya. Jadi kalau dia mau anggar preman, tunjukkan tato aja. Ikan sepat. Yang begitu. Tato nih, yang mainnya nanti jangan main. Ada tato. Demikian. Karena kan dulu buat tato itu kan memang harus berani kan, menyakiti. Demikian. Sekarang kan nggak lagi. Kemudian kalau harus menghilangkannya, tahu apa Pak? Pakai getah apa itu? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang punya? Yang pernah pengalaman? Ada pakai getah. Getah ini, getah jambu mete itu, ya kan? Kok iya tuh? Nggak tahu. Tapi nanti luka ikhwah, dia bisa meluka, melepuh dia seperti yang terbakar. Sekarang kan enggak, sekarang udah ada laser, demikian ikhwah. Jadi bisa dihapus. Baik. Jadi dalam masalah ini, ya dalam masalah ini ikhwah, kalau dahulu tato itu digunakan untuk wanita sebagai kecantikan. Sekarang juga digunakan untuk kaum laki-laki ya sebagai menandakan seolah dia seorang yang macho, gitu kan? Memacu, atau apalagi para petarung-petarung kalau nggak bertato rasanya nggak seram gitu kan? Kalau nggak bertato nggak seram. Apalagi yang sudah bertato, tato ini membuat wajah macam kadal gitu kan ada. Macam kadal ikhwah, nggak tahu di mana hebatnya, saya heran. Tapi begitulah, udah gila mungkin atau apalah nggak tahu kita. Udah bagus-bagus, dibuat wajah macam kadal gitu. Ini lidahnya dibuat dibelah dua. Anda pernah lihat kan? Nggak usah lihat lah itu. Ada demikian ikhwah. Udah bagus-bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Dibuatnya macam kadal wajahnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ini bagaimana? Allahu alam bisawab, kalau laki-laki yang bertato dua laknatnya. Laknatnya dua. Pertama, dia mentato. Karena la'anallah al-washima wal mausyumah. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang ditato. Yang kedua yaitu la'anallah al-musyabbihina bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi laknatnya dua kalau laki-laki. Kalau perempuan satu, laki-laki dua. Karena sesungguhnya tato itu berhiasnya kaum wanita, tapi disalah, nggak boleh, haram hukumnya. Laknat, kalau sudah laknat itu nggak ada yang makruh, pasti haram. Dan itu termasuk salah satu tanda dosa besar kalau sudah laknat. Demikian ikhwah. Dan ini laki-laki, demikian ikhwah. Laki-laki, nggak tahu juga kita sekarang macam mau gatal aja tangannya buat tato itu, nggak bisa nih polos bagus gitu, harus ada bacaan, ada macam barcode lagi di sini. Takut kali dia hilang set KTP-nya, macam infrared gitu kan kalau kita pergi ke apa namanya Lotemat atau apalah, demikian ada barcode di sini. Itulah ikhwah, tren-tren nggak jelas gitu ikhwah rahimallahu, seolah-olah dia dianggap robot lah gitu, ya kan? Robot masa depan. Demikian, betul-betul itu robot baru tahu dia. Tapi begitulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya mentato. Akilur riba, orang yang makan riba. Makan riba artinya yang menerima riba. Si A hutang dengan si B. Si A hutang dengan si B. Si A hutang dengan si B 1 juta. Kata si B, boleh. Tapi nanti pulangnya 1.100.000 ya. Siap. Berarti yang makan uang riba yang mana? Apa B? Si A hutang dengan si B. Kata si B, kata si A hutangnya 1 juta, boleh. Tapi nanti pulangnya 1.100.000 ya. Oke. Yang makan uang riba siapa? Siapa si B? Yang makan bang, yang makan, yang nerima. Gimana makan bareng-bareng? Gak ada suruh makan bareng-bareng. Si B yang menerima, dia yang makan. Wa mukiluha, dan orang yang memberikan makan siapa? Si A.
Itu ikhwah. Ya, si A nggak ada makan uang riba, tapi dia ngasihkan uang riba. Kemudian ini juga dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala'ana al-musawwir. Rasulullah juga melaknat para pelukis-pelukis, maksudnya pelukis makhluk hidup, pelukis manusia atau pelukis hewan. Itulah ikhwah. Ya, di sini masih menceritakan tentang Allah melaknat terkait dengan orang yang makan riba, yang menerima uang riba. Jadi makan riba itu yang menerima uang riba. Taib, di sini akilu riba, yang makan uang riba. Taib, dia nggak makan, dibelinya rumah, nggak dimakannya tuh rumah kan? Dia beli kendaraan, nggak ada dia makan tuh uang riba. Dia belikan kendaraan, atau dia belikan tanah, atau dia belikan pakaian, nggak ada dimakan sama sekali. Boleh? Hah? Kenapa nggak boleh? Kan nggak dimakan. Kenapa kok disebutkan makan? Padahal kan banyak digunakan yang lain. Kenapa ikhwah kira-kira? Kira-kira aja. Ini hanya testing, bukan ujiannya. Allahu a'lam bishawab. Ini bukan fatwa ini sekarang. Testing aja. Mempertajam pikiran. Gimana? Kenapa kok yang selalu disebutkan, coba antum sebutkan, selalu sebut makan. Padahal banyak riba itu malah beli rumah, nggak ada dimakan rumahnya. Kenapa yang disebutkan makan? Hah? Mana ada makan manfaat beda, makan manfaat beda, sama-sama M. Kenapa? Ikhwah, dikarenakan apa? Dikarenakan makan itu merupakan kebutuhan primer manusia yang pertama. Kalau makan saja nggak boleh, apalagi yang lain-lainnya. Makannya kan kebutuhan primer. Antum misalnya dalam keadaan lapar luar biasa, udah ada pilihan nasi gurih, tapi pilihannya hanya satu, nggak boleh dua. Sangat lapar ini, nasi gurih, apartemen, kapal pesiar, kemudian supermarket, pilih yang mana? Hah? Supermarket, terus? Supermarketnya nggak ada jual makanan. Demikian ikhwah. Yang pertama tentu akan kita pilih ya makan. Ngapain kita punya supermarket kemudian mati nggak makan? Ngapain kita punya kapal pesiar habis itu mati? Pastilah makan. Ini kebutuhan primer. Kalau disuruh pilih, kita mau tidak, kita sangat lapar ini. Pilih, kamu saya kasih makanan atau saya kasih jas yang harga sekian puluh juta. Pasti kita pilih makan. Jadi ikhwah, makan. Kalimat makan ini adalah disebut dalam ilmu ushul fikih kharaja makhrajal ghalib, yang menyebutkan umumnya itu seperti itu. Umumnya orang menggunakan uang itu untuk makan. Ya. Umumnya orang menggunakan uang itu untuk makan umumnya. Itu yang pertama sekali, sehingga hanya makan yang disebut. Itu dia, ya. Itulah makanya selalu disebutkan makan riba dan orang yang memberikan makan. Oleh karena itu, makan ini tidak bisa dijadikan sebagai sebab hukum, illatul hukum, yaitu kalau makan nggak boleh, kalau nggak dimakan boleh. Begitu ikhwah, nggak begitu maksudnya, ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebab hukum. Begini ikhwah, sebab hukum itu seperti ini. Seperti Allah melarang minum khamar karena memabukkan. Udah. Kalau minuman itu bukan minuman yang memabukkan, maka dia tidak haram. Nggak haram. Ustadz, tua itu nggak mabuk kecuali kalau 2 ceret. 2 ceret mabuk. Kalau masih segelas 3, 4 loki nggak mabuk. Betul nggak? Hah? Antum jangan gini-gini aja macam macam pengalaman. Pak ini pengalaman? Ya gini. Ada demikian ikhwah. Jadi bukan begitu, bukan harus mabuk baru dia itu haram. Dia yang jelas itu minuman memabukkan. Kita makan sedikit, minum sedikit walaupun nggak mabuk tetap haram hukumnya.
Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Karena illatul hukmi, sebab munculnya hukum haram itu karena memabukkan. Ustaz, makan jengkol juga mabuk. Apa aku makan jengkol? Hah? Kenapa nggak haram? Karena ada juga mabuk jengkol. Kejengkolan. Gak pernah dengar kejengkolan? Iya, ada kejengkolan. Mabuk durian pernah dengar? Mabuk durian? Banyak makan durian. Ya sendirian dia makan satu goni, ya mabuk lah. Mabuk durian dia. Ikhwah, kan nggak ada yang begitu makan durian satu kemudian teler atau dua, nggak ada yang mengatakan durian adalah makanan yang memabukkan, kan nggak ada. Demikian ikhwah. Ya itulah dia. Jadi dalam masalah ini, makan di sini makan riba itu bukan sebagai sebab hukum, tapi penyebutan hanya pada umumnya orang itu mengambil uang riba untuk makan, itu yang primer. Bukan berarti kalau untuk beli rumah boleh, bukan berarti kalau untuk beli kendaraan dibolehkan, bukan begitu. Wala'an al-musawwir, dan demikian juga Allah melaknat al-musawwir, orang yang melukis. Artinya melukis manusia atau melukis hewan komplit. Kalau sudah kadung dilukis, maka caranya hapus kepalanya. Ya, ada dua riwayat as-suratu ra'su kata Ibnu Abbas. Yang dikatakan gambar itu adalah kepala. Artinya kalau dihilangkan kepalanya nggak jadi katakan gambar. Itu dia. Antum buat gajah, tapi badannya aja. Badannya ya dengan belalai. Kepalanya nggak ada. Nggak masalah, ya, tidak ada masalah karena as-suratul rasul. Bahkan ada yang riwayat lain pernah saya baca as-suratul wajhu, yang dikatakan gambarnya adalah wajah. Mungkin ini yang dijadikan sebagai landasan sebagian kawan-kawan itu yang kalau dia buat kartun-kartun itu tidak ada wajahnya. Ada lagi, bertambah lagi, yang nggak ada apa? Matanya, kumisnya ada, jenggotnya ada. Demikian. Matanya aja nggak ada. Kalau mata aja nggak ada, itu masih dikatakan wajah. Demikian. Ada lagi nggak pakai mata, kacamata aja dia. Kami nggak ada buat kacamata, kami nggak ada buat mata, kacamata dibuat. Karena kacamata kan bukan mata. Jadi dibuatlah gambar. Orangnya gimana? Orangnya pakai masker, matanya pakai kacamata. Gimana? Pakai masker dia jadinya. Tetap saja ikhwah, ya. Jadi yang paling aman itu adalah kepala. Hapus kepala, maka hilanglah hukum dilarangnya gambar tersebut. Demikian ikhwah. Termasuk juga patung. Misalnya antum punya sofa yang dulu biasa hot sofa yang ada ukiran-ukiran, ya Jepara. Dulu kan sempat happening itu ada burung, potong aja kepalanya set-set. Nah, demikian. Atau antum punya batik. Tuh, mana punya batik? Punya batik, hati-hati beli batik, jangan sampai ada kepala burungnya. Kalau ekor burung nggak apa-apa. Nggak ada. Jangan AWNC tahu yang ada di sini. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada demikian ikhwah. Jadi kepala nggak, kalau ekor, kalau sayap nggak apa-apa. Badannya, tapi kalau ada kepalanya nggak boleh. Itu ikhwah. Karena kalau kita ada surah di rumah kita, lukisan makhluk hidup, apalagi yang kita pakai, nggak dekat dengan malaikat, nggak dekat. Dan malaikat juga nggak masuk rumah, kecuali malaikat maut. Dekat aja dia kalau itu. Jangan khawatir antum. Jangan dikira kalau sakit misalnya takut meninggal, pakaikan batik yang ada kepala burung. Nggak begitu juga. Tetap datang dia. Taib. An Alqamata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la'ana Rasulullah aklu riba wa mukiluha. Rasulullah melaknat makan riba dan orang yang memberikan riba tersebut. Qala qultu wa katibuhu wa syahidaihi. Apakah termasuk yang membantu menuliskan riba tersebut atau yang juga ikut menyaksikan? Jadi kan ada, biasanya kan hutang piutang ini kan ada saksi, ada yang menuliskan. Yang menuliskan kan syariatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila
apabila kalian ada hutang yang akan dibayarkan ke depan, maka tulis. Karena ada yang tukang tulis. Akan lebih bagus lagi kalau ada 2 saksi. Tapi yang ditulis adalah transaksi riba dan ada 2 orang saksi. Itu bagaimana? Qal innama nuhadditsu bima sami'na. Sesungguhnya kami itu hanya menceritakan apa yang aku dengar saja. Jadi Ibnu Mas'ud tidak menyebutkan katibuhu wa syahidaihi, penulisnya dan 2 saksinya. Beliau hanya mendengar Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi riba. Adapun yang menulisnya dan saksinya dia tidak tahu. Makanya dia tidak meriwayatkan. Makanya ketika ditanya, kata Alqamah, terus bagaimana ada yang menuliskan yang jadi saksi? Aku nggak tahu. Aku hanya meriwayatkan apa yang pernah ku dengar. Ikhwah. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena bisa saja sahabat lain akan juga mendengar dengan tambahan tadi. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa fi riwayatin an tariqa Abdurrahman bin Mas'ud dari ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa mukila wa syahidaihi wa katibahu. Rasulullah melaknat memakan uang riba, yang memberi riba, yang menjadi 2 orang yang menjadi saksi riba, dan yang penulis riba. Semua kena. Padahal yang menerima riba dan yang memberi riba itu beda. Dia hanya sebagai penulis, berarti membantu. Makanya di sini babnya an i'ayatil murabi. Larangan tercelanya orang yang membantu proses pelaksanaan transaksi riba. Jadi yang tulisnya biasanya kalau kita di Indonesia ini apa? Siapa yang menulis riba itu? Sebagai saksi? Notaris. Ya, notaris. Makanya notaris yang ada kerjasama dengan bank, wah itu kaya. Itu bisa tajir melintir di pagir wa umir. Banyak jobnya itu dan banyak duitnya. Ikhwah, ya. Jadi karena dia berposisi sebagai bukan hanya sebagai apa? Saksi dan tulis. Dia sebagai saksi dan dia juga sebagai tulis. Demikian ikhwah. Wa fi ukhra min tariqil Harits bin Abdullah. Dari jalur lain dari Harits bin Abdullah qala dia berkata, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik. Yang makan riba dan yang memberi uang riba, yang menulis riba jika dia mengetahuinya. Berarti kalau dia nggak tahu, nggak berdosa. Wal wasimah wal mausyumah lil husn. Tato, yang mentato dan yang ditato lil husni, untuk kecantikan. Di sini katakan untuk kecantikan. Kalau nggak untuk kecantikan, gimana? Dia rese aja mau buat sini, pokoknya supaya rame aja di tangannya. Kadang-kadang gambar lalat, sini ada bunga. Ada yang random gitu, ikhwah. Petato ini, ya. Ada random, entah apa-apa dibuatnya. Pokoknya nggak enak aja tengoknya tangannya itu bersih gitu. Harus ada titik-titiknya, gambar semut lah, gambar kecil-kecil begitu. Mungkin kala jengking, lipan kali juga. Ya gitu-gitu, ikhwah. Jadi kan ada yang memang penuh gitu kan. Penuh. Ada yang memang gitu-gitu dia. Ya jorok gitulah nampaknya. Bagi dia rasanya suatu hal, itu sesuatu banget bagi dia. Demikian ikhwah. Jadi ada yang bukan untuk kecantikan tapi supaya supaya gimana tren gitu aja. Dia tahu juga nggak cantik-cantik kali, tapi trennya sekarang tato. Nah, demikian kan. Trennya sekarang tato. Itu bagaimana ikhwah? Apakah juga termasuk? Jawabannya ya. Karena lil husni ini, untuk kecantikan ini tidak menjadi sebab hukum. Kalau untuk kecantikan nggak boleh. Kalau nggak untuk kecantikan maka tidak boleh. Ya laki-laki yang pakai tato untuk kecantikan. Kira-kira untuk kecantikan, kalau laki-laki yang bertato kan bukan untuk kecantikan, supaya apa? Kegantengan gitu. Termasuk lah ya kalau kegantengan, untuk kegantengan. Enggak, untuk keseraman ya. Ya apalagi yang pegulat-pegulat, petarung-petarung
untuk kecantikan. Nggak takut lah orang. Petarung-petarung apa yang apa namanya? Yang di oktagon. Tempatnya kan apa namanya? Oktagon kan? Bukan pentagon, beda. Oktagon. Udah, yang di oktagon. Itu kalau dia bunga mawar, bunga kantil, mana takut orang? Demikian. Jadi itu bukan untuk kecantikan, tapi untuk supaya seram. Jadi boleh. Tetap nggak boleh. Demikian. Walaupun niatnya untuk buat orang seram. Kemudian, walawi as-sadaqah, orang yang menahan-nahan sedekah. Menahan-nahan sedekah. Dia sebenarnya sudah seharusnya bayar zakat. Udah ada, sudah nisab, ditahan-tahan. Nantilah, maka nggak dibolehkan. Ya. Wal murtaddu arabiyan ba'dal hijrati. Wal murtaddu arabiyan ba'dal hijrati. Mal'unun ala lisani Muhammad yaumal qiyamah. Dan orang-orang Arab yang murtad setelah hijrah, semuanya itu mereka terlaknat berdasarkan lisan Muhammad hingga lisan Muhammad di hari kiamat nanti. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah SAW akilur riba. Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukiluha, dan yang memberinya riba, wa katibuha, dan yang menuliskan riba, wa syahidaihi, dan yang menjadi saksi terhadap riba tersebut. Wa qal, beliau mengatakan hum sawa, sama semua terlaknatnya. Walaupun yang saksi dan yang menuliskan tidak dapat riba. Dia tidak dapat keuntungan riba, dia hanya menyatat, dia hanya jadi saksi. Namun kedua-duanya semuanya itu sama laknatnya. Ya, sama laknatnya. Taib, min fiqhil bab, di antara fikih bab. Akhidhur riba mu'tihi wa katib akhidhur riba wa mu'tihi wa katibuhu wa syahidahu fil ithmi sawa idza alimu dzalika wa yastahiqquna al-la'n. Orang yang menerima riba, yang memberi riba, yang menulis riba, dan dua orang yang menjadi saksi riba, fil ithmi sawa, mereka sama dosanya. Idza alimu dzalik, jika mereka tahu. Jadi sudah jelas transaksi ini transaksi riba, tapi masih saja dia lanjutkan, berarti orang ini kena laknat. Tapi kan kalau gimana kalau dia nggak tahu? Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Kalau dia tidak tahu tak apa-apa. Apalagi sekarang ini kan banyak ikhwah sistem perdagangan yang kontemporer. Sistem perdagangan yang kontemporer yang dia berbelit-belit hingga kita tuh sulit mengetahui ini riba apa tidak. Kalau dia berhutang 1 juta, pulangkan 1.010.000, selesailah sudah. Itu sudah jelas. Tapi ketika dalam perdagangan itu bagaimana? Demikian ikhwah. Kan dalam perdagangan itu yang nggak dibolehkan pertama, selama dia tidak ada gharar kan? Selama tidak ada gharar, artinya gharar itu sesuatu yang nggak jelas. Dah. Yang kedua, nggak ada riba. Yang ketiga apa? Hah? Nggak ada kezaliman. Demikian. Selama dia tidak ada gharar atau di sana ada kimarnya, ada unsur judinya, ya. Artinya dagang itu jelas, pembeli jelas, barang yang dijual juga jelas. Demikian ikhwah. Kalau barang yang dijual nggak jelas, misalnya saya jual burung jalak, bagus suaranya, pokoknya suara bisa macam-macam. Berapa harganya? Bagus lah pokoknya. Berapa? 3 juta. Oke, kasih. Mana Pak burungnya? Lepas. Pokoknya kau cari aja, kau dapat untukmu. Iya kalau dapat, kalau enggak. Demikian ikhwah. Atau jual lele di kolam. Kolamnya kolam keruh. Itu ikhwah. Banyak muncul, set. Oh banyak ini. Rupanya cuma 10, tapi aktif dia. Rupanya itu aja. Awak kira banyak lelenya. Oh dia enggak ahli. Demikian ikhwah. Beli ubi yang masih di tanah. Tengok begini batangnya. Wih, batangnya segini apalagi ubinya gitu kan. Sedikit, dah sekian. Begitu cabut segini.
Dikiranya identik dengan batang dengan ubi. Batangnya begini berarti ubinya segini gitu. Rupanya tidak. Karena dia nggak pandai. Demikian ikhwah. Maka nggak dibolehkan, itu horor namanya. Untung-untungan, nggak boleh kita jual untung-untungan. Ya. Kemudian nggak boleh ada unsur ribanya. Kemudian tidak juga ada unsur kezalimannya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kadang-kadang kita tahu atau nggak tahu. Misalnya kita deposit misalnya di salah satu e-wallet namanya, e-wallet ya, bacanya ya, e-wallet gitu ya. Demikian dengan kita deposit, kalau kita nyimpan duit di situ nanti kita bayar, maka kita dapat diskon. Tapi kalau kita nggak deposit, kita akan membayar full. Status kita meletakkan duit itu apa? Apakah kita menghutangi perusahaan e-wallet itu? Demikian. Ya. Misalnya nih, apakah kita sedang menghutangi dia? Kalau kita sedang menghutangi dia, berarti kita nggak boleh dapat keuntungan. Keuntungan di sini apa? Diskon. Oke. Atau kita sedang menitip duit. Ikhwah, kalau kita nitip duit, ada dapat untung. Tolonglah ini ada duit saya 5.000, tolong titip ya. Terus begitu saya, pulangkan duit saya yang titip merah. Oke Ustaz, saya kasih Ustaz 600.000. Kenapa? Kok jadi tambah 1.000? Karena Ustadz lah menyimpankan duit ke saya, titip saya. Wah bagus juga itu, kita cari-cari orang begitu tuh. Kalau kita titip, dia duitnya banyak. Demikian. Umumnya kalau orang nitip, ya titip, nggak ada keuntungan orang nitip. Dan nggak boleh juga digunakan. Bendahara masjid, uang masjid, ada di rumah aja. Udah jelas ini rumah uang masjid. Saya pakailah seminggu. Toh nanti saya bayar lagi. Kan di rumah saya pakai seminggu, boleh nggak? Saya ada duit, bukan nggak ada duit, tapi saya pakai seminggu. Boleh nggak? Karena saya bayar. Ini saya bendahara profesional, legend. Gimana? Uang masjid dengan saya sekitar 300 juta. Saya pakailah seminggu 10 juta, nanti minggu depan saya bayar. Orang nggak ada yang tahu. Karena nggak akan ada berkurang. Ketika ada laporan, pas duitnya. Gimana? Boleh? Nggak boleh, itu uang umat ikhwah. Itu uang titip. Titip antum nggak boleh gunakan. Tapi kan Ustaz akan dibayar. Iya, tapi nggak bisa, nggak boleh. Itu titip. Berapa banyak para bendahara yang megang uang umat seperti ini ikhwah? Nantilah kebayar, titip. Karena orang nggak ada yang tahu, namanya duit di rumah dia. Ambil sebentar, kenapa? Siapa yang tahu? Tapi Allah kan tahu ikhwah. Akhirnya ambil sebentar, rencana seminggu pulangkan, tak pulang-pulang. Ditanya sampai laporan, mana ini duit 10 juta? Cicing lari dia, tiba-tiba menghilang. Gara-gara begini ikhwah, gak tahan nengok duit. Jadi kalau duit titip, benda titip itu titip, gak boleh dipakai. Terus kalau kita mau pakai gimana caranya? Kita bendahara nih, uang dengan kita mau pakai, gimana caranya? Dengan siapa utang? Kita bilang utang dengan siapa? Dengan umat lah. Hari Jumat diri, bapak-bapak, ibu-ibu, saya utang ya, gitu. Terutama pada pengurus masjid. Kalau mereka katakan ya sudah, berarti pengurus masjid ketika dia memberikan hutang, dia bertanggung jawab itu. Kalau ternyata si bendahara nggak pulangkan, pengurus masjid mulangkan, dia gantikan. Kenapa? Itu kan bukan duit dia. Kalau duit dia mau nggak dia utangkan? Uang umat diutangkan, masya Allah, dermawan kali. Uang umat tapi uang dia nggak mau dipakai sedikit pun. Itu ikhwan. Jadi nggak boleh. Ya, uang utang nggak bisa. Uang titip nggak boleh. Jadi apa lagi nih yang kita letakkan duit di deposit itu? Sebagai apa jadinya? Tanam saham. Nanam saham. Berarti kalau kita niat nanam saham, siap-siap kita rugi. Kita deposit 100.000, tiba-tiba sudah 10.000, siap-siap. Kenapa? Karena kalau nanam saham
Bisa loss, bisa profit, bisa untung, bisa rugi. Siap nggak? Barang siapa yang deposit ke saya, maka dia akan beruntung, tapi juga dia bisa rugi. Tiba-tiba hilang modal dia. Ada yang mau nanam saham di situ, deposit? Mana mau? Manusia itu maunya untung, nggak mau rugi. Demikian, mau untung nggak mau rugi. Itu dia. Jadi dalam masalah ini, rahimanallahu wa iyyakum, kan kita nggak tahu yang begitu-begitu, ya nggak tahu. Padahal itu sudah masuk dalam areal riba. Kita nggak tahu, ribet ikhwah, harus diteliti lagi. Apalagi orang-orang yang memang paham sifat-sifat riba itu, baru oh ini ternyata riba. Begitu ikhwah. Ya mau gimana? Kita nggak tahu tadinya, sekarang udah tahu gimana. Ya sudah, tarik semua. Kalau memang itu pernah kita lakukan, itu ikhwah. Itu caranya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau tahu masih dilakukan, yastahiqqunal la'an, dan dia berhak untuk pantas mendapatkan laknat. Yang kedua, yuhramul kitabatu ar-riba, kitabatu riba idza alima dzalik. Haram hukumnya kita ikut menuliskan transaksi riba kalau kita tahu. Wa kadzalika syahid, demikian juga saksi. Wa min jumlati mastadalla bihi ahlul ilmi ala dzalik, di antara dalil yang dijadikan sebagai sandaran para ahli ilmi ala dzalik yang demikian itu qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa fihi idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu, apabila kalian berhutang yang akan dibayar di waktu yang akan datang, faktubuh, maka tulislah. Wa fihi asyidu idza tabayatum, maka saksikanlah apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Jadi di situ ada Allah menghalalkan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu di situ ada hutang piutang, ya, hutang piutang yang harus ditulis. Yang ketiga yaitu saksi. Fa'amru bil kitabati wa ishad fil bai'i alladhi ahlahu, maka perintah untuk menulis dan untuk menetapkan saksi dalam transaksi jual beli alladhi ahallahu, yang dihalalkan. Fa'ufhiman nahyu anil kitabati wa ishad fi riba alladhi haramahu. Dari sini bisa dipahamkan bahwasanya kalau jual beli yang dihalalkan boleh kita menjadi yang penulis dan boleh menjadi saksi. Berarti kalau jual beli yang diharamkan atau kalau dia riba, berarti tidak boleh kita menjadi penulisnya dan tidak boleh menjadi saksinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Berarti juga apabila kita tahu seorang menikahkan perempuan dan dia itu bukan walinya, dia bukan walinya, maka apakah boleh jadi saksi? Nggak boleh, karena itu pernikahan yang nggak sah dan kita tahu bahwasanya itu bukan walinya. Ikhwah, berarti tidak boleh, ya, berarti tidak boleh. Ikhwah, saksi ini itu yang hadir atau yang tercatat? Pada dasarnya kan semua yang hadir. Pada dasarnya semua yang hadir itu saksi. Tapi yang secara formal akan diminta 2 orang yang mendatangani. Ya. Hanya yang hadir menyaksikan itu juga termasuk dalam saksi. Taib. Perempuan itu dinikahkan oleh yang bukan walinya. Boleh kita hadir dalam akad pernikahannya? Maksudnya hadir menyaksikan akad pernikahan? Hadir menyaksikan akad pernikahan boleh? Gak boleh. Karena kita menyaksikan, kita tahu ini kan bukan walinya kok kita jadi saksi di situ. Ya, hadir itu juga sebagai saksi. Makanya kalau ditanyakan, nggak tercatat misalnya, bang, abang hadir waktu dia akad nikahan? Hadir, tapi nggak tercatat. Ya, tapi saya hadir. Karena saksi itu ikhwah yang menyaksikan, yang menonton langsung. Itu sebagai saksi, melihat saksi. Makanya kalau kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
ya kan pakai syahidah. Memang kita melihat Rasulullah. Memang kita melihat Allah. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita nengok televisi, asyhadu television. Usyahidu television. Saya menonton televisi. Tapi ketika kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memang lihat Rasulullah, lihat Allah. Enggak. Terus kalau berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Oh, enggak lihat. Inilah yang dijadikan sebagian orang sufi yang mengatakan bahwasanya orang yang bersyahadat itu tidak sah kecuali kalau dia melihat Allah. Syekh kami sudah lihat. Nah, gitu ikhwah. Padahal maksud saksi di sini ikhwah tidak harus menyaksikan. Walaupun kami tak melihat Allah, walaupun kami tak melihat Rasulullah, tapi kami bersaksi Allah adalah Rabb yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusan Allah seperti kami menyaksikannya. Keyakinan kami. Itu ikhwah. Makanya orang yang sudah bersaksi itu memang nggak bisa digoyang imannya. Orang yang sudah bersaksi nggak bisa digoyang imannya karena disaksi. Dia yakin betul, tertancap, terhunjam dalam hatinya, dalam jantungnya. Jadi bukan hanya diucap-ucapkan. Pada dasarnya syahadat itu, saksi itu adalah syahadat itu di dalam hati. Makanya nggak bisa goyang dengan sepermi. Mana bisa goyang sepermi? Nggak bisa itu. Nggak bisa goyang hanya dengan dinikahkan dengan seorang perempuan. Ya, berarti dia nggak bersaksi itu ikhwah. Goyang dia. Demikian ikhwah. Itulah dia terkait dengan masalah haramnya menolong orang yang melakukan transaksi riba. Aduh, saya itu saya tahu ini ada 4 orang yang tukang yang mau mau transaksi riba. Saya tahu mereka ini. Tapi saya yang jaga mobilnya ya. Yang jaga mobilnya. Bapak mau riba? Ya, oke siap. Tenang, taruh sini. Parkir, saya yang jaga mobil Bapak. Gimana? Tukang parkirnya lah. Gimana? Boleh? Hah? Dia kan bukan terkait dengan ribanya, terkait dengan mobilnya. Jadi kalau seandainya ada pegawai bank punya mobil, kita tahu dia pegawai bank fulan datang ke bengkel kita, dan kita tahu hari-hari dia pakai mobil ke banknya, gimana? Hah? Gimana jadinya? Ya jawab, Bang. Hari-hari naik mobil itu dia. Pulang balik kantornya. Dia perginya ke bank. Seorang pegawai bank, gimana? Boleh nggak kita memperbaiki mobilnya kalau rusak? Atau begitu datang bank kita tambah rusakkan aja. Yang tadinya masih bisa starter, ini udah nggak bisa starter sama sekali. Gimana jadinya? Boleh nggak kita memperbaikinya? Hah? Nggak menolong dia tuh berarti? Berarti kan yang memperlancar dia. Terus ibu-ibu yang jual nasi gurih ke dia tiap pagi, kan jadi kuat dia tuh, kuat. Kan jadi kuat dia. Hah? Ini bukan manfaat, ini kan judulnya kan menolong. Kita tahu dia ini pegawai bank. Dan dia beli lontong tempat kita tiap hari. Hah? Hah? Iya, menurut orangnya. Enggak. Dan kalau nggak kita jual ke dia, kan lemas dia transaksinya di sana. Karena nggak sarapan. Karena kita jual lontong ke dia, kita tambahkan lagi telurnya, walaupun jadi mahal dia kan tambah telur. Dari semangat dia kerjanya. Kerjanya riba. Gimana? Yang jual ayam ke dia, yang buat WC di rumahnya, ya Allah kok susah sekali kita jadinya. Jadi ikhwah, yang gitu-gitu itu tidak langsung. Yang tidak langsung nggak ada masalah.
Apalah hubungan nasi gurih dengan dia transaksi riba? Demikian. Jadi yang langsung itu baru dia hukumnya sama. Kalau tadi yang nulis, apa yang ditulisnya? Hah? Transaksi riba. Demikian, transaksi riba. Taib, ini penulisnya belum di print. Ngeprintnya ke kita 1000 selembar. Ngeprintnya ke kita. Gimana? Ngeprintnya ke kita. Dia ngetik tuh file nih, bawa flash disk dia. Bang, tolong bang ini diprintkan. Dia nggak punya printer. Kita yang printerkan. Kita karena mau menerima printeran gitu kan. Atau misalnya perjanjian itu sampai sekian halaman, kita menjilidkan. Set, gimana? Termasuk nggak? Ah? Iya, maksudnya boleh apa enggak, itu aja dulu. Tahu dia Pak, transaksi riba. Judul. Jadi ikhwah, sesuatu yang tidak langsung ya maka dia tidak kena. Kalau yang tidak langsung juga kena, sekitarnya kena semua. Sekitarnya kena semua. Tetangga yang tersenyum dengan dia kena juga. Kenapa? Buat dia semangat hidupnya. Maunya nggak usah senyum, marahin aja biar nggak usah senyum dia, biar nggak usah semangat dia kerjanya. Kalau kita ketemu kita nggak senyumin, karena repot sekali ikhwah. Ada hal-hal yang sifatnya langsung, maka itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang tidak langsung, demikian ikhwah. Ya, Allahu alam bissawab. Oh itu kan langsung. Itu kan langsung. Memang dia mengamankan transaksi riba. Udah lah, saya tanya lagi lah yang gitu-gitu. Tukang rumputnya. Tukang rumputnya. Ada lagi? Ada yang mau nanya silakan. Ya. Gini, kita kan ini yang deposit ya, yang deposit kemudian ketika kita melakukan transaksi kita bisa mendapatkan diskon yang itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Umumnya orang deposit itu untuk mendapatkan diskon. Apa namanya? E-wallet apa e-money? Iya, pasti kan ada bedanya. Kalau dia ini seperti ini ikhwah, etol. Etol itu kan nggak ada diskon-diskonnya. Artinya kita pakai, kita kan deposit itu. Kita pakai berkurang, kita pakai berkurang, kita pakai berkurang. Tapi kalau yang jenis ketika kita deposit, nanti ketika kita transaksi yang lain, maka ada keuntungan tersendiri, ada diskon sendiri. Kenapa? Karena kita deposit. Tapi kalau kita langsung bayar, maka nggak ada diskon. Itu yang nggak boleh. Kalau misalnya perusahaan dia punya anak perusahaan yang seperti itu, apakah itu perusahaan dia punya anak perusahaan seperti itu? seperti e-wallet tadi, ya, mungkin bentuk promosinya adalah dengan diskon-diskon, tapi kategorinya promosi gitu. Ya seperti link aja gitu kan, Telkom. Jangan sebut nama, nggak boleh. Demikian. Ikhwah, itu seperti yang kita katakan tadi, Jadi kalau dia langsung maka nggak boleh. Tapi nggak langsung nggak apa-apa. Misalnya nih, misalnya saya jual rumah, kemudian pembayarannya melalui bank misalnya, ya. Bank yang membeli rumah saya, nanti bank menjadi tempat orang yang membeli itu mencicil, gitu dia. Sebenarnya kan ada hubungan dengan saya, tapi kan secara tidak langsung. Secara langsung nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya saya menjual ke bank. Tapi kan saya tahu bank ini akan menjual ke orang lain dengan cara riba. Gimana?
Itu nggak ada urusan dengan saya. Yang penting saya dengan bank jual belinya sah. Demikian ikhwah. Saya jual antum misalnya, ya, saya jual ke antum. Udah. Setelah itu antum gunakan mobil yang saya jual itu untuk mencuri, urusan antum. Itu ikhwah. Ya. Jadi kalau dia nggak langsung, maka insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau langsung, maka kena. Ya. Apa dulu e-wallet? Coba antum definisikan dulu e-wallet itu yang mana? Dengan e-money itu apa bedanya? Sehari-hari dia memang pergunakan transaksi dia memang pakai itu Ustaz. Tapi di momen-momen tertentu ada promo gitu Ustaz. Itu boleh dipakai apa enggak? Dia deposit ya? Iya. Dia kesehariannya memang bayar listrik, bayar ini, bayar itu memang pakai itu. Tapi ada di momen tertentu ada penawaran dari pihak e-walletnya, boleh diambil apa enggak promonya? Misalnya bebas ongkir gitu ya. Maka nggak boleh. Kalau kita dapat diskon itu karena kita deposit. Tapi kalau yang nggak deposit juga dapat, berarti memang promonya itu untuk semua. Kalau kita deposit baru dapat, berarti kan dikarenakan kita menyimpan uang di situ. Padahal status uang kita di situ kalau hanya nitip kan nggak boleh digunakan. Kalau nggak boleh digunakan, terus dari mana dapat diskonnya? Berarti uang kita itu dipakai dengan dia. Demikian. Allahu a'lam. Lagi? Ya. 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 Itu kan makhluk Allah ya. Makhluk Allah. Ya. Ikhwah, kisah daripada la'anallah al-musawirun itu kaitannya dengan lukisan manusia dan patung. Ketika Ummu Salamah bercerita, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia menceritakan Ummu Salamah cerita kepada Rasulullah tentang ketika dia hijrah dari negeri Habasyah, di mana mereka masuk sebuah gereja, di mana dalam gereja itu ada patung-patung, ada lukisan-lukisan. Itulah diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah menyebutkan itu, laknat tadi itu. Jadi yang dimaksud itu adalah lukisan-lukisan dia manusia dan hewan, tidak makhluk Allah yang lainnya, ya, tidak makhluk Allah yang lainnya. Gimana kalau dia melukis jin? Ya kan hidup juga kan? Melukis malaikat, apakah dia akan kena? Kena ikhwah. Justru kalau dia melukis jin dan malaikat dua dosanya. Pertama, pandi-pandian. Iya. Siapa bilang kayak gitu malaikat? Kan bohong namanya. Iya kan? Malaikat itu gimana? Punya sayap, dibuatnya sayap seperti sayap merpati itu. Bidadari punya sayap. Demikian. Jadi ikhwah, dosanya dua. Pertama, mengada-ngada. Dari mana dia tahu begitu bentuk malaikat? Dari mana dia tahu itu bentuk jin? Sampai sekarang ikhwah, iblis. Iblis itu digambarkan bagaimana? Ada kepalanya? Ada. Matanya? Warna apa matanya? Dari mana tahu itu warna merah? Oh, siapa lagi? Kupingnya caplang kan? Demikian. Dari mana tahu kuping caplang? Betanduk, kalau tanduk ada dasarnya, ya, tanduk ada dasarnya. Hanya saja betanduk itu, siapa bilang tanduknya seperti tanduk kerbau? Tanduk ada banyak, tanduk rusa betanduk kan? Demikian.
Taib. Oh kan 2 Ustadz. Oke. Tanduk ini tanduk kambing ke belakang, ke bawah. Kan tanduk itu tidak harus ke atas, ke bawah juga bisa. Nah, demikian. Oke, tanduk oke lah. Kemudian apa lagi dibuatnya? Berbulu. Ya kan, berbulu. Seperti bison itu dibuat berbulu dia. Oh, kenapa berbulu? Mana riwayatnya bahwasanya iblis itu berbulu? Apa lagi dia? Bertaring, taring. Demikian. Siapa bilang taring? Enggak disebutkan taring. Apalagi? Berekor. Itu tuh berekor. Ekornya di ujungnya seperti anak panah gitu kan? Ada tanda panah gitu ujungnya. Itu dari mana datangnya? Allah mengatakan innahu huwa wa qabiluhu innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya mereka dan kelompok mereka bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi nggak bisa dilihat kecuali orang-orang tertentu, dan itu pun ketika dia menjelmakan diri untuk orang tertentu. Itu ikhwan. Jadi tentang masalah apa namanya? Lukisan itu khusus untuk apa namanya? Untuk manusia dan hewan. Ustadz, bagaimana jika saya ikut menandatangani surat tanah yang akan digunakan untuk anggunan pinjaman riba? Nggak boleh kalau kita ikut menandatangani untuk anggunan riba. Tapi kalau kita transaksi jual beli, adapun ribanya di antara si pembeli dengan bank, itu boleh. Itu urusan dia. Tapi kitanya jangan ada di situ. Kalau kita ada di situ berarti kita sebagai saksi. Karena saat saya menolak, pihak keluarga marah dan bertanya, ini urusan antum lagi. Kalau pihak keluarga marah, masa suruh saya yang meredakan marahnya? Ya. Ini ikhwah marah dan bertanya, emang kamu bisa kasih pinjaman? Emang kamu ada solusi lain? Kebetulan saya belum bisa kasih jalan lain, Ustadz. Jadi saya ikut menandatanganinya. Dan jadi bagaimana Ustadz? Itu antum lah urusan lagi kan. Kita kan bicara masalah hukum. Mengenai solusi antum, itu antum cari sendiri solusinya. Demikian. Yang penting antum katakan tidak mau, tidak boleh. Tapi Ustadz saya diteror, ya urusan antum lah itu dengan keluarga antum. Nanti kalau Allah tanya, kenapa kamu tanda tangani ini? Saya dipaksa ya Allah. Nah, semoga Allah terima. Kalau Allah nggak terima alasan antum, rasakanlah. Kan gitu ya, wah. Ya, mau gimana lagi? Kasihlah alasan. Apakah di situ sudah termasuk darurat atau enggak, kan gitu. Demikian. Foto ada khilafiyah kalau foto. Bukan gambar, Pak, foto. Foto ada khilafiyah. Yang rojih, foto itu nggak apa-apa, karena dia bukan ciptaan manusia, karena itu adalah bayangan manusia. Ya, bayangan manusia yang dituangkan dalam sebuah kertas atau media, suatu media. Itu ikhwah. Dan tetap nggak boleh dipajang-pajangkan juga. Tetap nggak boleh dipajang-pajangkan. Kalau ikhwah sudah 9:30, demikian. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.